Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan tentang representasi perempuan dalam serial Gadis Kretek. Gadis Kretek ini adalah serial web Indonesia tahun 2023 yang diproduksi oleh Base Entertainment dan Four Colors Films. Serial yang ditayangkan di Netflix ini diadaptasi dari novel yang berjudul sama dan disutradarai oleh Kamila Andini dan Iva Isfarsyah. Dan diperankan oleh aktor dan aktris ternama Indonesia seperti Dian Sastrowardoyo, Aryo Bayu, Arya Saloka, dan Putri Marino. Alasan kami tertarik untuk mengambil judul film ini adalah karena pada saat awal perilisannya serial ini menjadi hit di mana-mana, terutama di kalangan anak muda karena temanya yang menarik tentang gadis yang bekerja di industri kretek di Jawa, di latar belakang budaya Jawa pada tahun 60-an. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Aristanisi dengan NIM 2299. Lalu ada Dewi Arini dengan NIM 2262. Lalu ada Hanum Ari Prihandini dengan NIM 2268. Dan yang terakhir ada Haidar Abdurrahman dengan NIM 2270. Langsung saja kita ke pembahasan. Oke, tentang Gadis Kretek. Berlatar belakang budaya Jawa, khususnya di kota M pada tahun 1960-an, film ini berkisah tentang Jeng Yah yang diperankan oleh Dian Sastrowardoyo yang adalah seorang anak juragan kretek dan bermimpi untuk menjadi peracik saus handal, namun mengalami banyak kesulitan karena ia adalah seorang perempuan. Pola pikir patriarki ini sangat kental dengan budaya lampau. Orang-orang pada masa itu beranggapan bahwa laki-laki adalah nomor 1 dan perempuan adalah nomor 2, seperti juga disebut sebagai warga kelas 2 yang keberadaannya tidak begitu diperhitungkan. Jeng Yah dalam film ini menjadi mandor pabrik kretek milik ayahnya dan mendapat banyak pertentangan tentang bagaimana wanita tidak boleh ada di industri kretek kecuali menjadi pelinting. Oke, selanjutnya representasi perempuan pada film ini dipandang rendah, khususnya di industri kretek. Hal ini terlihat pada adegan saat Jeng Yah keluar menemui pemasok tembakau di pasar. Ia dicap tidak paham apapun tentang tembakau dan dianggap memiliki selera buruk. Padahal Jeng Yah jelas paham tentang tembakau berkualitas. Pada film ini juga perempuan dilarang menjadi peracik saus karena dipercaya hanya akan menghasilkan saus kretek yang asam. Next. Selanjutnya, perempuan tidak diberikan kebebasan untuk memilih pasangannya sendiri. Jeng Yah dijodohkan oleh kedua orang tuanya karena dianggap sudah terlalu tua untuk menikah. Namun ia akhirnya menolak perjodohan itu karena ia jatuh cinta terhadap pria lain. Karena menolak perjodohan ini, Jeng Yah dianggap mempermalukan keluarga. Next. Baik, selanjutnya adalah tugas perempuan dalam film Gadis Kretek. Ada 3, yaitu manak, masak, dan macak. Manak, masak, macak ini adalah ungkapan bahasa Jawa yang berarti manak adalah melahirkan, masak adalah urusan dapur, dan macak adalah bersolek. Perempuan tidak diperbolehkan masuk ke dunia laki-laki. Dalam konteks ini merupakan hal mengenai pekerjaan. Perempuan hanya diperbolehkan di rumah saja, sehingga ketika perempuan bekerja akan dianggap remeh dan memunculkan stereotip bahwa perempuan itu tidak normal atau berbeda dengan perempuan kebanyakan di luaran sana. Ketika bekerja, perempuan dianggap memberontak karena mengambil jatah dan ranah yang dimiliki laki-laki. Jadi kesimpulannya, budaya Jawa yang menganut patrilineal sangat memperlihatkan bagaimana patriarki diagungkan. Latar drama series Gadis Kretek yang memperlihatkan kehidupan sebuah kota di Pulau Jawa tahun 60-70-an menggambarkan dengan sangat kental bagaimana praktik-praktik patriarki berkembang. Tokoh utama di sini yaitu Desya yang diperankan oleh Dian Sastrowardoyo sangat rentan dengan budaya patriarki. Kaum perempuan seakan hanyalah pelengkap dan dianggap harus tunduk dengan pria di sekitarnya, mulai dari ayahnya, calon tunangannya, hingga orang lain yang bekerja untuknya.
Film dalam hal ini adalah media ilustrasi kehidupan masyarakat yang beragam. Gadis Kretek ini mengungkapkan budaya Jawa pada tahun itu masih kental dengan patriarki. Demikianlah presentasi kami tentang representasi perempuan dalam serial Gadis Kretek. Semoga video ini membantu dan semoga dapat mendapatkan nilai yang maksimal. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa.